Pemirsa, kembali lagi bersama saya Hera Syafira di Stima TV, kabar terkini mengenai strategi algoritma. Pemirsa, akhir-akhir ini tengah marah mengenai peristiwa adu cacing di kalangan mahasiswa Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fenomena yang luar biasa ini, kami telah mengundang pakar langsung di studio ini. Saya mengundang Pak Alexander Kombatrin sebagai sarjana cacing dari Universitas Ibu dan Cacing. Dan kami juga telah mengundang Teteh Jen sebagai perwakilan dari Cacing Lovers Indonesia. Selamat pagi Ibu Hera dan para cacing lovers di rumah. Pagi, 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 pagi. Nah, pertama saya ingin bertanya dulu nih ke Pak Alexander. Pak Alexander, kan kita sekarang lagi mengalami tren fenomena adu cacing nih Pak. Dan masih banyak rakyat Indonesia yang belum tahu mengenai fenomena ini. Apakah boleh tolong dijelaskan sedikit mengenai fenomena adu cacing ini? Silakan Pak. Bu Hera, jadi fenomena ini itu, fenomena peperangan cacing ini terdiri dari 6 cacing, yaitu 3 cacing biru dan 3 cacing merah. Mereka ini saling membunuh, begitu. Jadi kayak bertarung itu sampai dengan tujuan semua cacing musuhnya itu mati. Jadi salah satu tim itu mati semua atau ketika rondenya berakhir maka skor tim cacing dengan skor tertinggi akan menang, begitu. Jadi permainan ini itu merupakan permainan turn based, sehingga setiap rondenya hanya satu cacing yang bisa bergerak, dan cacing-cacing ini bisa bergerak move dia secara diagonal, menembak ke satu arah, dari 8 arah bisa dipilih satu arah, dan bisa juga melakukan penggalian terhadap dirt, begitu, dan melakukan spesial nanti yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Nah, jadi karena Universitas Ibu dan Cacing dan ITB ini bekerja sama ya, kemarin ITB itu request ke saya memang untuk membuatkan algoritma untuk melakukan pertarungan cacing ini. Tapi algoritmanya itu menggunakan strategi atau algoritma greedy dan digunakan dalam bahasa Java. Dibilang itu untuk memenuhi tugas besar IF2211 strategi algoritma. Nah, jadi di cacing ini itu ada sebuah peta dengan ukuran 33 dikali 33. Dan setiap cacing itu memiliki role yang berbeda-beda, yaitu ada 3 role. Yang pertama itu role-nya adalah komando. Komando ini memiliki keunikan di mana health point-nya itu lebih dibanding cacing-cacing lainnya, yaitu 150, sementara cacing lainnya hanya 100. Yang kedua adalah agent. Agent merupakan cacing yang memiliki spesial untuk melempar banana bomb, di mana banana bomb ini berdamage 20 dan dapat menghancurkan dirt dengan area yang cukup luas. Sementara yang terakhir adalah technologist, di mana technologist itu dapat melakukan spesial bernama snowball, di mana snowball itu jika diserang terhadap musuh, maka musuhnya akan beku selama 5 ronde, sehingga dalam 5 ronde itu musuh tidak bisa melakukan apapun pada satu cacing tersebut. Begitu Bu, fenomena yang terjadi sekarang. Oh, menarik juga ya fenomena ini. Nah, setelah mendengar penjelasan Pak Alex, saya ingin mengetahui gimana sih cara dari sebuah tim cacing bisa berhasil menang? Kayak cara apa yang digunakan pada cacing-cacing tersebut? Silakan Pak Alex bisa mulai dijelaskan. Baik, akan saya jawab pertanyaannya. Kami menggunakan 3 algoritma greedy. Yang pertama adalah algoritma greedy untuk bergerak. Ketika bergerak, cacing akan menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini akan digunakan sehingga cacing mengetahui di mana musuh-musuhnya itu ada. Ketika musuhnya ditemukan, maka cacing akan bergerak mengikuti rute yang sudah dibuat oleh Dijkstra setiap ronde dijalankan. Sehingga algoritma Dijkstra ini berguna untuk mendekati cacing ataupun mengejar cacing, sehingga kita bisa menyerang terlebih dahulu. Ataupun jika cacing musuh itu kabur, maka kita dapat mendekati cacing itu dengan mudah. Yang kedua itu ada algoritma greedy menyerang. Greedy menyerang adalah sebuah algoritma yang membuat cacing-cacing ini memiliki prioritas tertentu, sehingga cacing agent akan dibunuh terlebih dahulu sebagaimana mungkin bisa. Namun dikarenakan musuh juga ikutan menyerang, maka dari itu kita menggunakan
sebuah countermeasure, yaitu self defense. Ketika kita dapat diserang cacing musuh atau cacing musuh yang bukan prioritas menyerang kita, maka kita akan menyerang balik secara otomatis. Namun untuk cacing lainnya yang belum terserang musuh, maka harus menyerang agent, yaitu cacing prioritas pertama, dan yang kedua adalah agent teknologis, dan yang ketiga adalah komando dengan kekuatan yang berbeda-beda. Yang terakhir, kami menggunakan algoritma greedy bertahan. Greedy bertahan digunakan untuk mengecek kondisi sekitar, dan hal ini dilakukan ketika cacing itu health-nya sudah berkurang sedikit, hanya tinggal sisa sedikit, di bawah 30 atau di bawah 25. Sehingga ketika peluang kemenangan untuk berperang itu sudah tidak ada, cacing ini akan bertahan terus-menerus, menghindari serangan musuh dan mencari sel-sel di sekitar dia, agar jika dia pindah ke situ tidak ada hal-hal yang dapat membuat kita kalah atau mati. Sehingga diharapkan dengan seperti itu, walaupun kita tidak menang dengan perang, namun kita akan menang dengan batasan ronde, yaitu maksimalnya 400 ronde dengan skor yang lebih tinggi. Sekian dari saya, Mbak Hera. Apakah Oke, sudah cukup jelas Pak Alex. Terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah tidak memiliki pertanyaan lagi untuk Bapak Alex. Baik, terima kasih kembali Bu Hera. Ya, dengan ini sebenarnya saya juga ingin merayakan bahwa saya dengan video ini berakhir, maka saya ini sudah menjadi magister cacing ya. Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya undur diri ya. Terima kasih Bu Hera. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Pak Alex selaku sarjana cacing dan yang kini sudah menjadi magister cacing, saya ingin lanjut bertanya kepada Teteh Jen sebagai perwakilan cacing lovers Indonesia yang sudah terjun di bidang adu cacing sejak lama. Nah, Teh Jen, saya ingin tahu nih mengenai gimana sih efisiensi dan efektivitas dari strategi yang Teteh Jen terapkan di permainan adu cacing. Bisa tolong diceritakan juga strateginya seperti apa secara sedikit. The battle will begin in 5 seconds. Let the battle begin. Alrighty. Come up. Good one. Alrighty then. Come up. Come up. Really? Come up. Good one. Amazing. Come up. Come up. Come up. Come up. Come up. Come up. Amazing. Come up. Come up. Low. Come up. Come up. Amazing. Amazing. Come up. Come up. Come up. Come up. Come up. Ya, pertama, algoritma menyerang yang kami gunakan hanya optimal pada saat awal dan tengah permainan. Sebab saat akhir-akhir permainan, cacing pemain tidak memiliki health yang besar sehingga cacing pemain dapat cepat mati jika terus menyerang.
Untuk mengatasi masalah pengurangan health dengan cepat, kami memprioritaskan penyerangan cacing yang lebih berbahaya terlebih dahulu. Juga jika ada lebih dari satu cacing yang berjarak 7 dari posisi cacing sekarang, maka cacing pemain itu akan menghindari musuh. Kedua, algoritma bergerak kami optimal ketika cacing musuh yang ditargetkan diam di tempat. Sebaliknya, jika cacing yang kami targetkan itu bergerak-gerak, maka algoritma yang kami gunakan itu kurang optimal. Sebab kedua cacing ini memiliki kecepatan yang sama. Jadi, jika cacing pemain itu mengejar cacing target, sedangkan cacing target itu kabur menghindari cacing pemain, maka cacing pemain itu tidak akan dapat sampai di lokasi cacing musuh. Dan yang terakhir, algoritma menghindar kami optimal ketika kondisi sel sekitar dan posisi cacing memenuhi kriteria yang dicari, sehingga cacing dapat menghindar semua tembakan cacing musuh hingga ronde terakhir. Algoritma ini tidak optimal ketika kriteria tersebut tidak terpenuhi. Kemudian, karena itu, cacing akan menyerang musuh dan mati lebih cepat. Sekian. Nah, setelah mendengar penjelasan yang sangat bagus dan detail dari Pak Alex dan Teh Jen, kini saya ingin sedikit menyimpulkan dan mengingatkan untuk pemirsa di rumah bahwa penggunaan strategi algoritma greedy dalam permainan adu cacing tidak menjamin kemenangan dari cacing kita, karena sesungguhnya penggunaan algoritma greedy itu hanya ingin mencapai langkah yang optimum di suatu ronde. Apabila kita melakukan langkah yang dianggap optimum di suatu ronde, diharapkan kita bisa berujung pada kemenangan. Namun tentu saja dengan pengambilan langkah yang optimum di setiap ronde, belum tentu kita juga bisa berakhir menang, karena ya kembali lagi tergantung kepada strategi apa yang musuh kita gunakan. Sekian penjelasan dari saya, Pak Alex dan Teteh Jen dari Stima TV, dan selamat pagi.